Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali dengan channel Mengerti Ekonomi untuk manajemen bagian kedua ya. Ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama nanti adalah bidang manajemen, yang kedua tingkatan manajemen, yang ketiga adalah sarana manajemen. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk materi bagian yang kedua ini ya. Yang pertama adalah 5 bidang manajemen. Di dalam perusahaan itu kan memiliki bagian sendiri-sendiri ya. Pertama pastinya kan menghasilkan produksi barang dan jasa kan gitu. Nah, setelah produk barang dan jasa dihasilkan kan berarti harus dijual, harus dipasarkan kan gitu. Nah, di dalam proses produksi itu juga ya dibutuhkan karyawannya juga gitu kan, dibutuhkan dananya juga gitu kan. Kemudian juga dibutuhkan juga adalah tentang laporan keuangannya bagaimana. Nah, bidang-bidang tersebut itu juga perlu adanya perencanaan, adanya kegiatan pengorganisasian, adanya kegiatan koordinasi, pengarahan, ya, penggeraan dan juga pengendalian, ya. Maka 5 bidang itu adalah yang kita bahas tadi ya, itu nanti kita sebut dengan bidang manajemen. Yang pertama adalah produksi barang dan jasa ya. Itu nanti di bawah naungan manajemen produksi. Nah, kegiatannya diantaranya adalah pemilihan atau selecting. Misalnya memilih bahan baku yang akan dipakai ya, memilih jenis apa barang modal atau mesin yang akan digunakan gitu kan. Kemudian yang kedua adalah perancangan atau engineering ya. Jadi desain produknya bagaimana itu nanti masuk kepada bagian manajemen produksi. Kemudian pengoperasiannya, pengawasan dan juga kalau nanti misalnya untuk kedepannya ya supaya bisa menjadi lebih baik perlu adanya inovasi atau pembaruan. Itu adalah tanggung jawab dari manajemen produksi. Ya, kalau misalnya ada satu produk ya, misalnya pernah dengar kan, misalnya ada mobil misalnya ternyata ada semacam apa ya, kurang sempurna ya produknya ya. Misalnya ketika ada kecelakaan airbagnya nggak berkembang, nah, kemudian ya ada di calling ya, di calling ya. Jadi yang punya mobil itu di calling untuk apa? Nah, misalnya di servis kembali. Nah, itu kan semuanya hal yang kayak gitu adalah bagian dari manajemen produksi sebenarnya ya. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua adalah manajemen pemasaran. Setelah produk barang dan jasa dihasilkan, maka otomatis harus dipasarkan. Nah, apa saja kegiatannya? Ya, kegiatannya diantaranya riset pasar, ya, melakukan riset pasar. Ya, istilahnya di sini penelitian ya, penelitian tentang suatu produk yang akan dihasilkan. Ya, produk yang dihasilkan tadi ya, itu dianalisis ya, dianalisis siapa saja nanti istilahnya pelanggan-pelanggan potensialnya gitu kan. Ini nanti dilakukan ada yang namanya riset pasar ya. Tentu saja kegiatannya ya mulai dari penelitian di awal ya, survei ya. Nah, di sini data-data penting untuk melakukan riset pasar ya. Supaya produk yang nanti dihasilkan atau produk yang nantinya juga sudah dihasilkan ya itu bisa ya istilahnya laris ya di pasaran. Kemudian juga ada perencanaan pemasaran ya termasuk penentuan target penjualan ya penetapan segmen pasar. Nah, untuk siapa produk ini nanti dihasilkan termasuk metode pemasaran. Kemudian melakukan analisis terhadap peluang pasar, tantangan dan ancaman dari pesaing. Mempromosikan produk yaitu dengan periklanan promosi, pengelolaan usaha-usaha pemasaran. Ini adalah tanggung jawab dari manajemen pemasaran. Yang ketiga adalah manajemen personalia, ya berkaitan dengan pegawai atau karyawan nanti ya di dalam perusahaan. Ini tanggung jawabnya mulai dari recruitment ya, pengadaan pegawai, ya seleksi pegawai misalnya itu kan. Kemudian ketika pegawai itu sudah bekerja ya, statusnya pegawai, nah dia juga bagian manajemen personalnya melakukan pengembangan. Ya, misalnya karyawannya ini katakanlah mencapai prestasi tertentu ya, ada promosi karena dia sudah berhasil ya, naik pangkat, naik jabatan. Ini adalah
salah satu juga tugas manajemen personalia ya. Pemberian kompensasi, ya pastinya penggajiannya bagaimana ya. Pengintegrasian dan pemeliharaan ini adalah bagian dari manajemen personalia. Kemudian yang keempat adalah manajemen keuangan, ini berkaitan dengan pendanaan perusahaan ya. Ya, bagaimana memperoleh dana, raising of fund-nya, sumber-sumbernya dari mana ya, allocation of fund-nya. Kalau dana sudah ada, sudah dapat, bagaimana pengalokasiannya supaya efektif, supaya efisien, supaya tepat guna gitu kan. Nah, tentu saja yang terakhir diakhiri dari pengawasan atau pengendalian di dalam penggunaan dana ya atau controlling of fund. Kemudian yang kelima terakhir adalah manajemen di bagian administrasi atau akuntansi. Ini adalah berkaitan dengan laporan keuangan ya. Jadi nanti menyajikan laporan tentang peristiwa finansial atau keuangan. Ya, ini berarti berkait sama erat sama akuntansi mulai dari tahap mencatat, ya, menguraikan, menganalisis, menggolongkan, meringkas, menafsirkan, meramalkan, dan melaporkan peristiwa keuangan. Oke, itu adalah 5 bidang manajemen. Kita lanjut untuk bagian yang kedua adalah tingkatan manajemen. Ini ada piramida manajemen ya. Di gambarnya segitiga itu ya, posisi level atas disebut dengan top manajemen. Ya, nanti orang-orang yang disebut dengan top manager, jumlahnya memang lebih sedikit, paling sedikit. Pimpinan kan nggak banyak. Ya, jajaran top manager adalah hanya beberapa orang. Ya, kemudian adalah middle management. Ini adalah tingkat yang menengah ya. Dia bisa dikatakan sebagai manajer yang nanti harus bisa menginterpretasikan atau menerjemahkan kebijakan dari top management. Ya, yang nanti akan dijelaskan di breakdown lah gitu ya kepada first line management atau manajemen tingkat bawah atau lower management nanti ya. Oke, top manajemen siapa aja nih ya? Ini adalah manajemen puncak, ya tingkat manajemen level paling atas, ya tertinggi dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas organisasi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan seorang top manager adalah tentu saja yang berkaitan sama contohnya ya target organisasi, pencapaian target, ya bagaimana istilahnya eh, pengembangan organisasi untuk kedepannya ya, menentukan visi perusahaan, misi perusahaan ini adalah bagian dari top management. Ini contohnya seorang direktur, presiden direktur ya, dewan direksi, atau ada yang namanya CEO ya, Chief Executive Officer, ini adalah bagian dari manajemen tingkat puncak atau top level management. Kemudian yang kedua adalah middle management. Ya, ini adalah bertugas mengembangkan rencana-rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi dan melaporkannya kepada top manager. Ini adalah tugasnya menginterpretasikan, menerjemahkan apa maunya top management. Ya, top management sudah memiliki kebijakan, sudah punya blueprint-nya, ya, garis-garis besar yang harus dilaluinya gitu kan. Nah, kemudian diterjemahkan, ya dikembangkan rencana ya yang dilakukan oleh siapa? Middle management. Ini adalah contohnya kepala departemen, kepala pengawas ya. Nah, kepala cabang misalnya ya. Ini adalah bagian dari middle management. Kemudian untuk lower management atau first line management ini adalah paling bawah ya. Ini tingkatan yang paling bawah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Ini di atasnya para karyawan. Siapa mereka? Mandor atau supervisor ya, atau penyelia mungkin kamu pernah dengar ya, kepala seksi ya, ini langsung membawai karyawan. Ini adalah tingkatan manajemen. Yang terakhir kita lihat adalah sarana manajemen. Nah, bagaimana suatu organisasi itu bisa berjalan ya, tentu saja perusahaan bisa berjalan ya, itu perlu sarana-sarana manajemen ya. Siapa saja atau apa saja nantinya ya sarana manajemen ini harus ada ya, ada 6 sarana manajemen ya. Yang pertama bahwa manusia itu adalah yang terpenting ya, manusia ini saya katakan tidak ada manusia ini repot kan gitu ya. Ibaratnya perusahaan punya dana banyak, punya mesin banyak, canggih, tapi nggak ada manusianya ya juga nggak bisa jalan kan gitu ya. Posisi manusia ini bisa dikatakan apa ya? Ya susah nyarinya, nyari gantinya kalau misalnya ya contoh misalnya udah sukses besar misalnya gitu kan. Ya ternyata ketika dia pensiun misalnya mau gantikan yang baru kok ya kadang ya gampang-gampang susah misalnya gitu kan.
Nah, ini posisi manusia itu ya sangat penting sekali. Contoh ini saya ke sepak bola ya. Nah, ini kan kamu tahu siapa itu MU ya. Nah, Manchester United itu ya. Ketika manajernya dulu bagus banget ya, bisa juara-juara, terus dia pensiun. Nah, ini ganti manajer berapa kali kok. Istilahnya tidak bisa seperti yang lain ya. Artinya tidak seperti manajer sebelumnya maksud saya gitu kan. Nah, ini contoh betapa pentingnya apa manusia ya, men. Kemudian yang kedua kita lihat ada money ya. Ya, uang. Nah, ini memegang peran penting ya di dalam sarana manajemen ya. Nah, uang terutama sebagai uang kas, uang tunai ya. Ini adalah salah satu sarana manajemen yang terpenting juga. Kemudian juga material ya atau bahan-bahan, bahan baku ini penting. Dalam untuk menghasilkan produk kan dibutuhkan bahan-bahan yang berkualitas ya. Kemudian yang keempat adalah mesin ya. Mesin ini menentukan kecepatan ya atau istilahnya kecepatan di dalam menghasilkan ya, menentukan kualitas produknya juga. Nah, dengan adanya istilahnya revolusi industri ya, penemuan mesin-mesin itu revolusi industri ke berapa itu ya? Kedua ya. Nah, ini pertama kan itu kan. Nah, itu yang revolusi industri pertama kan yang mesin-mesin ya. Nah, ini kan betapa luar biasa istilahnya hasil produksi yang bisa dihasilkan. Kemudian yang kelima ada market pasar ya. Ini juga memegang peranan penting untuk keberlangsungan perusahaan. Dan yang terakhir adalah method atau metode. Oke, adik-adik semuanya, itulah materi manajemen bagian kedua ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.